Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini marilah kita akan merenungkan sebuah tema firman Tuhan yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan iman kita. Pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar kata bertobat. Tapi apa sebenarnya makna pertobatan yang sejati itu? Apakah hanya sekedar merasa menyesal atau meminta maaf? Mari kita akan baca satu nats firman Tuhan secara lengkap. Kita dapat lihat dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga 32. Namun kita akan baca dari ayat yang ke-17 dan 18. Namun kemudian ia sadar, ia berkata, betapa banyak buruh upah di rumah ayahku yang punya roti berlimpah, dan aku di sini sekarat karena kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku, lalu berkata kepadanya, Ayah, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapan ayah. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini menceritakan tentang seorang anak bungsu yang meminta warisannya, lalu pergi dan menghambur-hamburkan semua kekayaannya. Nah, ketika ia mengalami kesulitan dan kemiskinan, ia teringat akan rumah ayahnya. Pertobatan yang sejati tidak hanya berhenti pada penyesalan atas dosa. Penyesalan adalah langkah awal. Tetapi pertobatan yang sejati adalah tindakan nyata yang mengikuti penyesalan tersebut. Anak yang hilang dalam perumpamaan ini tidak hanya menyesali perbuatannya, tetapi ia bangkit dan berani mengambil langkah untuk kembali kepada ayahnya. Ia tidak menunggu ayahnya mencarinya, tetapi ia yang berinisiatif untuk pulang. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ciri-ciri pertobatan yang sejati? Yang pertama, kesadaran dan pengakuan dosa. Anak yang hilang menyadari bahwa ia telah berbuat salah. Ia berkata, aku sudah berdosa terhadap surga dan di hadapan ayah. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Langkah pertama pertobatan adalah mengakui dan menyadari bahwa kita telah berdosa di hadapan Tuhan dan sesama. Pengakuan ini bukan hanya di bibir, tetapi dari hati yang tulus. Yang kedua, perubahan arah hidup. Setelah sadar, anak itu tidak hanya diam dan meratapi nasibnya. Ia memutuskan untuk berubah arah. Ia meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh dosa dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan menuju rumah ayahnya. Pertobatan yang sejati bukan sekedar berjanji tidak mengulangi dosa, melainkan meninggalkan sepenuhnya cara hidup yang lama. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Allah. Anak itu kembali kepada ayahnya. Dalam konteks kita, pertobatan sejati adalah kembali kepada Bapa kita di surga. Kita meninggalkan segala sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan dan kembali membangun hubungan yang erat dengannya. Ini bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi tentang mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa penting pertobatan itu bagi kita? Pertobatan adalah pintu gerbang menuju pengampunan dan pemulihan. Ketika anak yang hilang itu kembali, ayahnya tidak menghukumnya. Sebaliknya, ayahnya menyambutnya dengan tangan terbuka, memeluknya dan mengadakan pesta besar. Ayahnya berkata, sebab anakku ini tadinya mati dan sekarang hidup kembali.
Ia tadinya hilang tetapi sekarang ditemukan. Kita dapat baca itu dalam Lukas 15 ayat yang ke-24. Ini adalah gambaran kasih Bapa, kasih Allah, kasih Yesus yang sangat luar biasa. Sejauh apapun kita tersesat, seburuk apapun dosa kita, pintu hati Bapa selalu terbuka lebar untuk kita. Ketika kita benar-benar bertobat, Dia mengampuni dan memulihkan kita sepenuhnya, seolah-olah dosa itu tidak pernah ada. Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang sejati adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan juga kepada diri kita sendiri. Marilah kita terus memeriksa hati kita. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, berbaliklah dari jalan dosa, dan kembalilah kepada kasih Bapa yang kekal, siap menerima apa adanya kita. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Satu kesempatan yang begitu indah, anugerah yang besar, dan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Ialah pagi hari ini kita menikmati lawatan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan Dia. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.